Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'uts rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi wasalaka ala tariqihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya' wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah. Innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allahumma asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil haqq wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifam muslima wa ma kana minal musyrikin. Amin. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, didoakan mudah-mudahan sentiasa di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesejahteraan jasmani dan rohani, dimampukan dapat melaksanakan segala suruan
dan meninggalkan segala larangan dengan istiqamah, sehingga suatu saat kita dipanggil olehnya, bertemu dengannya, bagi mempertanggungjawabkan setiap amalan yang dilakukan oleh kita sepanjang hayat kita di dunia. Ya Allah, kabulkanlah permohonan hamba-Mu ini. Amin. Alhamdulillah, pagi hari ini insyaAllah kita akan teruskan seri kajian hadis kita, sabda-sabda Nabi yang memberikan garis panduan kepada kita dalam masalah akhlak. Sama ada akhlak yang akhlakul karimah, sifat-sifat yang terpuji, yang mahmudah, yang kita perlu bertahalli dengannya, maupun hadis-hadis Nabi yang menceritakan tentang as-sifat al-mazmumah, yang kita wajib bertakhalli daripadanya. Hadis terakhir yang kita pelajari pada siri yang lepas, jika saya tidak salah ingat, yakni hadis yang ke 1539, muka surat 883. Itu pun jika bukunya sama. Yakni hadis yang memberikan amaran yang keras kepada mereka yang menyombongkan diri, yang takabur, yang ingin berbuat sewenang-wenang terhadap sesama, atau yang sombong, takabur dan ujub dengan pencapaian dirinya, sama ada dalam pencapaian duniawi, wa'iyadzubillah, dalam pencapaian amal ibadah. Orang ini diberi amaran yang sangat keras oleh Nabi, yakni kelak apabila berjumpa Allah Subhanahu wa taala, Allah murka ke atasnya. Laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban. Allah murka. Sebab itulah sifat sombong, yakni ta'azum fil nafsi wal ikhtiyal fil masyi, sifat yang amat keji. Kerana dengan dua sifat itu atau dengan sifat tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan memurkai orang tersebut. Lebih-lebih lagi ketika dia berjumpa Allah kelak. Kita telah pelajari sama bahawa at-ta'azum fil nafsi maksudnya yakni ujub, sementara al-ikhtiyar fil masyi maksudnya yakni takabur.
Sama ada dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah, bila kesombongan atau kemegahan diri dizahirkan, dipertontonkan, diperlihatkan kepada orang lain, namanya riya. Dan bila kesombongan diri, kemegahan diri disimpan di dalam hatinya, namanya ujub. Masih kata Ibnu Taimiyah, ar-riya'u min babil isyraq bil khalqi. Riya itu adalah termasuk syirik, menyekutukan Allah dengan makhluk, al-isyraq bil khalqi. Sementara ujub min babil isyraq bin nafsi. Sementara ujub itu termasuk syirik kepada Allah, ya, syirik dengan Allah, yakni menyekutukan Allah dengan diri sendiri. So, betapa keji dan betapa dahsyatnya sifat membanggakan diri ini. Ta'azum fin nafs, kata Nabi. Dahlah di dunia segala amalnya akan terhapus. Jumpa Allah Subhanahu wa taala, mendapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah, tsumma na'udzubillah. Itu kata Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa. Bagaimana merawat sifat ini, mengobati sifat buruk, sangat buruk ini. Imam An-Nawawi rahimahullah memberi garis panduan. I'lam anna al-ikhlas qad yuradu lahu afatul ujb. Afatul ujbi. Faman a'jaba bi amali habata amalu. Wa kadzalika man istakbara habata amalu. Salah satu atau satu-satunya cara untuk merawat, menghilangkan kedua sifat ini, sama ada bentuk membanggakan diri yang dizahirkan, yang dipertontonkan, yang nama riya, atau kebanggaan diri yang disimpan dalam hatinya namanya ujub, hanya dengan satu cara sahaja. Al-ikhlas. Dalam arti kata yang sebenar. Karena jika orang itu ujub, riak dengan amalnya, amalnya terhapus. Bila orang itu ujub dengan amalnya, amalnya pun juga terhapus. Wal'iyadu billah, tsumma na'udzubillah. Sebab itulah, ini kaitannya dengan hati ya, memahamkan hati kita. Karena memang tidak mudah. Hadis-hadis seperti ini sebenarnya merupakan makanan hati, santapan hati. Maksudnya, hadis-hadis yang seperti ini tidak harus hanya difahami oleh akal fikiran kita semata. Tidak harus hanya diketahui. Tapi hendaklah ia ditanamkan dalam hati, yakini dalam hati, yang diharapkan bila hati sudah tertanam sifat-sifat, mengkeji sifat seperti ini, akan memberi kesan dalam perbuatannya nanti. Sebab itulah orang soleh
salafus soleh sangat takut kepada sifat seperti ini. Maksiat mencuri mungkin lebih mudah dielak. Maksiat mengumpat mungkin lebih mudah dielak, ditinggalkan. Maksiat meninggalkan sholat relatif lebih mudah ditinggalkan dibandingkan berbanding dengan maksiat yang serupa seperti ini. Ta'azum fil nafas wal ikhtiyal fil masjid. Kesombongan, kebanggaan yang dizahirkan yang berupa riya, ataupun kebanggaan yang disimpan dalam hati yang bernama ujub, itu jauh lebih susah untuk ditinggalkan daripada meninggalkan maksiat berjudi umpamanya. Sebab itulah orang-orang soleh berkata, mereka berkeyakinan annahu yamutu mudniban nadiman ahabbu ilaihim min an yamuta mu'jiban. Sesungguhnya, jika sekiranya mereka mati, semasa mati, dalam keadaan berdosa, masih berdosa, lalu dalam hatinya penuh dengan penyesalan, lebih mereka sukai daripada mati dengan perasaan ijab, ujub kerana amal soleh yang banyak. Mati dalam keadaan menyesal, kecewa, dipenuhi rasa takut kepada Allah kerana dosa-dosanya yang belum sempat ia memohon ampun, lebih mereka sukai daripada mati walaupun membawa amal yang banyak, ibadah yang tidak sedikit, tetapi ada perasaan ujub. Kenapa mereka kata begitu? Ini bukan bermakna mereka lebih suka mati dalam keadaan berdosa. Bukan. Jika, katalah disuruh memilih, mati, semasa mati, dosa masih ada, kemudian penyesalan tak sudah, peluang untuk bertaubat sudah tidak ada, rasa takut pada Allah luar biasa, mengingat dosanya, lebih mereka sukai daripada mati, membawa pahala yang banyak, ibadah yang hebat, tapi hatinya penuh dengan ujub. Apa sebab? Bila orang mati, hatinya ujub dengan amal ibadah yang banyak, amal yang banyak itu kosong nilainya. Terhapus pahalanya. Sehingga jumpa Allah tidak berpahala. Karena ia sudah padam dengan sifat ujubnya. Sementara bila orang yang mati, dia mati dan masih punya dosa yang ia tahu belum sempat memohon ampun, kemudian timbul penyesalan yang tak sudah, rasa takut yang luar biasa, nak jumpa Allah setiap kali ingat dosanya, mungkin peluang untuk mendapatkan pengampunan itu masih besar. Kemungkinan mendapat pengampunan itu masih terbuka. Ya. Macam mana dapat pengampunan? Kan dia tak sempat bertaubat. Jumpa Allah dalam keadaan menyesal dan takut. Itulah
pintu. Itulah sifat yang membuka pintu bagi orang tadi untuk mendapat pengampunan. Saya yakin semua sudah tahu bagaimana orang dahulu Nabi cerita. Ada di kalangan umat sebelum kita dahulu, Nabi kata, ia banyak dosa. Dosanya banyak. Dan ia merasakan taubatnya belum seberapa berbanding dosanya. Nak kata yakin taubatnya diterima, juga belum. Nak kata belum bertaubat, nampaknya juga sudah bertaubat. Ajal makin dekat. Ketika ajalnya makin hampir, sementara ia masih merasa punya banyak dosa yang belum sempat ia bertaubat, hatinya punya rasa takut yang luar biasa nak jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Takut. Karena dosanya banyak. Lalu berwasiat kepada anaknya. Ini hadis sahih. Nanti bila ayah meninggal, awak bakar ajalah jasad tubuh ayah ini. Setelah hangus, lebur jadi debu, kau taburlah debu jasad ayah di mana, merata-rata. Merata-rata. Ayah yakin, jika Allah berkehendak hendak menyiksa ayah, Allah pasti berkuasa. Orang ini karena takutnya, begitu takut pada Allah, di alam barzah, lalu jasadnya, dia pesan pada anaknya, sudah dibakar saja. Sebab menurut fikiran dia, kalau dia jadi debu, apalagi debu sudah ditabur ke mana-mana, ya susahlah nanti nak dihidupkan semula. Jasadnya sudah diabuk. Kalau jasadnya masih utuh ditanam, senanglah nak hidupkan semula. Mungkin itu yang difikirkan. Tapi yang pasti karena takut jumpa Allah. Dia berfikir, kalaulah tubuh badan saya jadi debu lalu ditabur di beberapa tempat, maknanya agak susah juga bagi Allah untuk menghidupkan semula. Tapi kalau jasadku ditanam utuh, ya senang. Mungkin itu yang difikirkan. Tapi dia kata, jika Allah berkehendak nak menyiksa diri ayah nak, aku yakin Allah kuasa. Sebenarnya ada keimanan tentang kuasa Allah, tapi juga ada rasa takut yang luar biasa jumpa Allah karena dosanya. Ringkas cerita, sampai di alam barzah, Allah perintahkan seluruh tempat di muka bumi yang di situ ada taburan, yang di situ ditaburkan debu. Mayit hamba ini dihubungkan. Sekelip mata orang itu hidup, disempurnakan jasadnya, dibangunkan, hidupkan di alam barzah, lalu ditanya oleh Allah. Satu di antaranya, pertanyaan kata Nabi, lima fa'alta hadza. Hai hambaku, kenapalah engkau lakukan semua ini? Kenapalah engkau hingga berwasiat pada anak supaya anak membakar jasadmu seperti apa? Kenapa kamu lakukan semua itu? Apa jawaban orang ini? Khosyatan minka. Dalam satu matan, min khosyatik. Ya Allah, karena takutku, rasa takutku yang luar biasa kepadamu, ya Allah, nak jumpa engkau. Dosaku banyak. Jika engkau tak ampun, pastilah engkau akan siksa aku. Sebab itu aku suruh anakku membakar saja, yang aku fikir kalau dah jadi debu tak dibakar, tak disiksa. Karena takut. Allah tahu hamba ini bercakap jujur. Kalau dia bohong, Allah Maha tahu kan. Berkat rasa takut yang luar biasa akan dosanya, Allah beritahu pada qad ghafartu lak. Hai hambaku, aku telah ampunkan dosamu. Masya Allah.
Aku telah ampunkan dosamu. Inilah yang tadi saya katakan. Orang banyak dosa, lalu merasa taubatnya belum cukup, tiba-tiba ajal menjemput, hatinya penuh rasa takut, menyesal. Ini membuka pintu pengampunan daripada Allah. Ya. Sementara orang yang mati, amal banyak, ibadah banyak, macam-macam banyak. Kemudian ujub dengan amalnya. Kosong. Sebab itu, Nabi beri amaran yang sangat keras. Bukan pahala amal ibadah itu menjadi terbatal semuanya. Jumpa Allah, Allah murka. Sementara orang yang berdosa yang penuh dengan rasa takut tadi, dia jumpa Allah, Allah ampunkan dosanya. Hati kita kena ajar seperti itu. Macam mana hendak menimbulkan rasa penyesalan dan takut bila terlanjur buat salah? Dan macam mana hendak mengawal keinginan untuk sombong, untuk ujub, untuk riak, untuk sum'ah bila berjaya melakukan amal soleh. Itu kerja hati itu. Menyesal itu kerja hati. Ujub, sum'ah, riak itu kerja hati. Patut Nabi memberi amar yang sangat-sangat keras. Wa'iyadzubillah, tumadzubillah. Untuk menambahkan penjelasan ini, izinkan saya membacakan satu hadis, jemaah sekalian. Hadis ini yakni riwayat Imam At-Tirmizi dan Imam Ahmad dan juga Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamati amthala dzarrin fi suwarir rijal. Pada hari kiamat, orang-orang yang sombong, angkuh, bila dizahirkan namanya sombong. Al-ikhtiyal fil mash atau ta'azzum fi nafas. Akan diarak, digiring, dan dihimpunkan oleh Allah pada hari kiamat seperti semut kecil. Amthalidhar, macam semut, itu pun semut yang paling kecil. Tapi dalam bentuk manusia. Fi suwari rijal. Tengok. Rupa bentuk orang yang dunia dulu angkuh, sombong, berbuat sewenang-wenang kepada orang lain, ataupun angkuh dalam dirinya pada diri sendiri, namanya ujub. Di akhirat oleh Allah akan dibangkitkan dan diwujudkan seperti sebesar semut yang paling kecil tapi berupa manusia. Yakshahumuddul min kulli makan. Kehinaan akan menyelubungi, meliputi mereka dari pelbagai arah. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, kehinaan. Bahasa mudah, orang ini dibalut dengan kehinaan. Dibungkus dengan kehinaan. Dahlah bentuknya kecil, rupa manusia, bentuknya seperti semut, dibalut, dibungkus dengan kehinaan. Allahu Akbar. Fayusaquna ila sijnin fi jahannam. Lalu mereka diarak, digiring, diheret menuju satu penjara. Dan penjara itu berada di Jahannam. Bukan hanya diheret, digiring ke Jahannam, ke suatu penjara di Jahannam. Dahlah penjara itu menyiksakan, dalam Jahannam pula. Yusamma Bulas. Nama penjara yang ada di Jahannam, itu tempat khas bagi orang seperti ini. Nama penjara itu namanya Bulas. Bulas itu nama sebuah penjara di Jahannam.
Khas bagi orang yang inilah sombong, angkuh. Ya, kalau dalam bahasa hadis tadi, ta'azum fil nafas wal ikhtiyal fil mas. Tagluhum narul anyar. Api neraka yang sangat panas akan membakar mereka. Yusqauna min usarati ahli nar tinatal khabal. Mereka akan diberi minuman. Ya, walaupun di neraka tentu dahaga. Lalu mereka diberi minuman. Minuman yang disajikan buat mereka itu ialah min usarati ahlin nar tinatal khabal. Waliyadzubillah, tumadzubillah. Apa itu? Usoroh itu perahan, jus. Nanah ahli neraka. Waliyadzubillah, tumadzubillah. Minuman yang diberikan pada orang ini nanah ahli neraka. Yang diberi nama tinatul khabal. Tinatul khabal itu nama dia. Kalau terjemahan harfiah, tinatul khabal itu yakni lumpur yang membinasakan. Jadi minuman yang bukan menghilangkan dahaga, tapi minuman yang malah menambahkan siksaan. Sedahsyat itu ancaman yang Allah berikan pada orang yang ta'azum fin nafsi wal ikhtiyar. Coba. Dahsyat. Sangat dahsyat. Dan tidak mudah mengelakkannya karena ia orang itu terpaksa melawan diri sendiri. Sebab itu tadi dikatakan, meninggalkan perbuatan mencuri, maksiat mencuri, meninggalkan maksiat berjudi, meninggalkan maksiat minum arak, meninggalkan maksiat berzina, relatif lebih mudah. Saya kata mudah, relatif lebih mudah berbanding meninggalkan maksiat dalam hati. Maksiat hati. Dalam diri sendiri. Karena yang ia lawan bukan orang lain, yang ia lawan diri sendiri. Waliyadzubillah, tumadzubillah. Mudah-mudahan Allah beri kita kemampuan, kekuatan untuk dapat mengelak perbuatan sifat yang amat keji. Akhlak yang sangat-sangat keji. Ya mas sekalian, sekarang kita akan pelajari hadis yang berikutnya. 1540. Hadis yang ke-1540. Coba lihat yang ada bukunya. Hadisnya, atau kalau dalam Subulus Salam, dalam kitab yang saya baca ini, Subulus Salam ini, hadis yang ke-1426. Hadis daripada Sahlin bin Sa'din. Daripada Sahal bin Sa'ad. Ya, an Sahli ibni Sa'din radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ajalatu minasyaiton. Ada ya, lihat dalam bukunya. Al-ajalatu minasyaiton. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dan beliau menilai hadis ini darajahnya hasan. Daripada Sahal bin Sa'ad, katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
tergesa-gesa itu, tergopoh-gopoh itu adalah dari sifat syaitan. Riwayat Tirmizi dan Tirmizi berkata hadis ini hasan. Saya bacakan ulasan ringkasnya dalam buku itu. Salah satu daripada sifat syaitan adalah tergesa-gesa dalam bertindak atau melakukan sesuatu sehingga menjadi tidak baik dalam menyelesaikan suatu urusan, dan setiap perbuatan syaitan itu haram ditiru, dicontohi, diikuti oleh kita manusia. Tergesa-gesa dalam melakukan suatu perbuatan atau pekerjaan sehingga merusak pekerjaan tersebut adalah haram. Penjelasannya, itu penjelasan secara ringkasnya. Sekarang mari kita pelajari syarah hadis ini. Syarah hadis ini. Al-ajalatu minas syaitan. Jamaah sekalian, pertama yang ingin saya sampaikan, bahwa hadis al-ajalatu minas syaitan itu sebenarnya hanyalah bahagian, potongan daripada hadis yang agak panjang. Lengkapnya, hadis selengkapnya, yakni berbunyi al-anatu minallahi ta'ala wal ajalatu minas syaitan. Nah, itu. Lengkapnya matan hadis itu berbunyi seperti itu. Al-anatu minallahi ta'ala. Berhati-hati. Sentiasa berhemah, berhati-hati, cermat dalam melakukan suatu perbuatan itu daripada Allah. Sementara tergesa-gesa, tergopoh-gapah itu dalam suatu perbuatan itu daripada syaitan. Selengkapnya matan hadis itu seperti itu. Riwayat Imam At-Tirmizi. Di dalam matan yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, yakni bunyinya at-ta'anni minallah. Sikap sifat berhati-hati, cermat, sentiasa berwaspada dalam suatu perbuatan itu daripada Allah, bukan al-anat tapi at-ta'anni. Ada perbezaan matannya. At-ta'anni minallah wal ajalah minasyaiton. Sikap berhati-hati itu daripada Allah. Dimana Allah maksudnya Allah ridha. Adapun tergesa-gesa itu daripada syaitan. Imam Nasiruddin Albani menilai hadis ini sahih. Dikeluarkan juga oleh Imam Abu Ya'la dalam musnadnya, dan juga Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra, dan juga oleh Imam At-Tirmizi di sini dalam sunannya. Lebih jelasnya, ya mas sekalian, apakah yang dimaksudkan hadis ini bahwa tergesa-gesa itu perbuatan syaitan? Apa ini bermakna setiap perbuatan yang dilakukan dengan tergesa-gesa, terburu itu, bersegera itu tidak boleh? Jamaah sekalian, pertama ingin saya sampaikan satu daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra, ayat yang ke-11. Coba lihat. Surah Al-Isra, ayat yang ke-11.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Wa kana al-insanu ajula. Wa yad'u dan sentiasa berdoa, menyeru, memohon al-insan oleh manusia. Memohon, meminta bisyari akan dengan keburukan. Du'aahu sebagaimana permohonan dia, doanya bil khairi dengan kebaikan. Manusia ni sering sangatlah meminta suatu keburukan sebagaimana ia minta kebaikan. Mufasir berbeza-beza memberi makna. Satu di antaranya, manusia ini sering kali berdoa memohon kepada Allah akan keburukan dan dia mohon pada Allah agar segera dikabulkan. Bagaimana mungkin manusia berdoa pada Allah keburukan dan berharap Allah segera mengabulkannya? Ya, kerana manusia tadi dia yakin yang didoa itu, yang dipohonkan itu kebaikan. Dia tak tahu bahawa yang diminta itu sebenarnya keburukan. Hanya karena keterbatasan ilmunya dalam melihat masalah, benda yang buruk, dia fikir baik. Karena dia fikir itu baik, lalu mohon kepada Allah bersungguh-sungguh dan berharap Allah segera mengkabulkannya. Sekarang anda bayangkan, jika Allah kabulkan macam mana? Susah kan? Susah, karena yang diminta itu benda yang buruk bagi orang itu. Karena kita tak tahu, kita fikir itu baik, ya kita bersungguh-sungguh menangis-nangis. Bahkan dalam ayat itu kalau kita belajar sedikit ilmu bahas Al-Quran ya, wa yad'u. Tengok, yad'u. Tak ada waw kan? Asalnya ada waw tu, yad'u. Sebab fi'il mudhari'. Da'a yad'u. Asalnya ada waw. Huruf ilahnya ada. Fi'il mu'tal akhir, bila marfu' kan huruf ilahnya ada. Baru huruf ilah itu dibuang bila majzum. Katalah lam yad'u. Boleh, waw dibuang. Ini marfu'. Mana wawnya? Waw dibuang. Kata ulama bahasa Al-Quran, bila dibuang sebetulnya ada waw, tapi waw pun dibuang. Jadi pada 4 huruf, 3 huruf. Nak menunjukkan sikap tergesa-gesa tadi, macam tak sabar. Jadi 4 huruf sepatutnya, kalau 4 huruf kan agak lambat. Jadi 3, nak cepat. Allahu Akbar. Wa kanal insanu ajula. Ini kata Allah. Dan adalah manusia itu ajula. Punya tabiat, punya perangai, sifat tergesa-gesa, gopoh. Itu Allah yang berfirman. Sifat yang buruk sebetulnya. Sebab itu bila sifat yang buruk ini digunakan, dipraktikkan dalam melakukan suatu perbuatan, ya rusak lah. Rusak. Bawa kereta nak pergi balik kampung, tergesa-gesa, rusak. Memang manusia punya sifat nak cepat sampai. Akhirnya memandu ikut nafsu, rusak. Suruh buat kerja, tergesa-gesa, hasilnya tak elok. Minta maaf sekali minta maaf. Katakanlah ada seorang doktor nak lakukan operation kepada pasiennya, lalu tergesa-gesa, terburu-buru, datang lambat,
Tak sempat pakai glove. Sepatutnya pegang pisau, rupanya dipegang gunting. Ya kan tergesa. Minta maaf, mati itu pasien tu. Atau orang melakukan satu peperangan yang sangat rumit, detail. Yang dioperate katalah kepala orang, nak betulkan sarafnya, tergesa-gesa. Rusak. Buat apa sajalah. Buat rumah tergesa-gesa, buat semua. Tapi itulah sifat sebenarnya jadi manusia. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, hadis Nabi SAW menyatakan, tergesa-gesa itu perbuatan syaitan. Bahasa Arab dipanggil istiqjal ya. Sikap tergesa-gesa, gopoh gapah, nak cepat, itu bahasa Arab dipanggil istiqjal. Istiqjal adalah sifat tabiat semula jadi manusia. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam hadis ini. Nah, hadis ini. Baik, jamaah sekalian. Tetapi hadis ini jangan dipahami berdiri sendiri. Kita juga mesti melihat hadis lain yang nampaknya macam berlawanan. Yang nampaknya macam ada kontradik dengan hadis ini. Contohnya di dalam hadis Bukhari Muslim bersumber daripada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi pernah berkata kepada salah seorang sahabatnya namanya Al-Asad Abdul Qais. Apa sabda Nabi? Inna fika khoslatain yuhibbuhumallah. Wahai Ibn Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu ini ada dua sifat. Dalam dirimu ini ada dua sifat yang Allah sangat-sangat menyukainya. Menyukai kedua sifat yang ada dalam dirimu itu. Terkejut itu Ibn Abdul Qais. Apa ya Rasulullah? Ya Rasulullah, apa agaknya sifat yang ada di begini ini, dua sifat yang Allah suka? Tentu bangga kan, pasti bersyukurlah. Karena Nabi beritahu, dirinya punya dua sifat yang Allah mencintainya. Oh, yang pertama al-hilmu, yang kedua al-anatu. Kamu ni punya sifat hilmu. Bukan ilmu, halim. Halim itu ya orang kata penyantun. Tapi halim ini sebenarnya begini jam sekalian ya. Halim ini, hilmun itu yakni sifat yang lebih suka menangguhkan, melakukan tindakan kepada orang lain. Bahasa mudah begini. Kalau orang itu buat salah kepada kita, menyusahkan kita, sebenarnya wajarkan kalau kita membalas kesalahannya yang setimpal. Orang buat salah kepada kita, menyusahkan kita, wajarlah kalau kita membalasnya. Tapi jangan lebih. Ada kan hadis yang telah kita pelajari seperti itu. Walaupun kita wajar membalas kejahatan orang itu dengan cara setimpal, dan kita ada peluang untuk membalasnya. Okey, ada balasnya. Orang itu pun patut kita balas. Kita pun mampu membalas. Tetapi kita memilih untuk menangguhkannya. Tak apalah, saya tak akan balas sekarang lah. Saya lebih suka kalau orang itu minta ampun dan saya boleh mengampunkannya. Orang seperti itu namanya punya sifat hilmun. Suka menangguhkan balasan yang tak baik pada orang lain, walhal ia berhak, ia mampu, ia ada peluang. Allah punya sifat halim. Okey, halim. Apa maksudnya?
Bila Allah lihat hambanya yang banyak dosa, dosa memang sangat banyaklah. Artinya hamba tadi memang patut layak ditimpakan azab. Pertama, Allah berkuasa. Allah berkuasa. Jika Allah menghendaki nak menimpakan azab saat itu juga. Tetapi Allah menghendaki, memilih untuk menangguhkan azab itu. Tak apalah, walaupun hambaku ini dah layak aku siksa, patut aku siksa, tapi aku tangguhkanlah. Tangguh. Memberi peluang dan ruang bagi orang itu untuk menyadari kesalahannya agar ia mau bertaubat. Kemudian Allah akan bagi pengampunan. Nah, sifat Allah yang suka menangguhkan balasan siksa kepada hamba yang dah patut disiksa, itu namanya Halim. Baik tak baik? Sangat baik. Sahabat yang punya sifat ini, Ibnu Abdul Qais. Orangnya, Masya Allah. Masya Allah. Dalam bahasa mudah, bila ada orang buat salah kepada dia, hatinya lebih bahagia dengan memaafkannya daripada membalasnya. Membalas kejahatannya. Memanglah kalau orang pukul kita, lalu kita berjaya pukul balik, puas. Tapi orang yang punya sifat halim, hilmun, dia lebih ingin mencari kepuasan ke bagian hati dengan memaafkannya, bukan mengetuk balik. Dan yang kedua kata Nabi, di dalam dirimu ini ada sifat anad. Anad itu berhati-hati, tidak tergesa-gesa, dan Allah suka. Nah, tengok dalam hadis Bukhari sini, Nabi memuji sifat berhati-hati. Nabi bersifat berhati-hati, ya. Dan Nabi mencela itu sifat tergesa-gesa. Itu penjelasan dia. Karena tergesa-gesa perbuatan syaitan, perbuatan syaitan. Sehingga adalah satu ungkapan ya daripada salafus saleh, man ta'anni nala ma tamanna. Siapa saja yang mampu membiasakan diri melakukan perbuatan secara berhati-hati, berhimah, ia akan mendapatkan apa yang dia harapkan. Fit ta'annis salamah wa fil ajalatin nadamah. Karena dalam sikap berhati-hati, berwaspada, berhemah, itu akan mendatangkan keselamatan. Sementara tergesa-gesa, gopoh, itu akan mendatangkan penyesalan. Penyesalan. Ini secara umum untuk jelaskan hadis ini. Dalam bab doa, demikian juga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, daripada Abi Hurairah, yustajabu lil abdi ma lam yasta'jil. Akan dikabulkan doa seorang hamba itu selagi ia tidak tergesa-gesa atau memohon dengan tergesa-gesa. Ingin cepat dikabulkan. Ya Allah, doa kabulkan doa kita, ya Allah paling lama ya Allah bulan ini, umpamanya. Tak sabar. Sedangkan makbul atau tidak itu hak mutlak Allah. Kita tidak boleh mendesaknya. Kita tidak boleh memberi cadangan pada Allah. Ya tunggu sajalah. Allah akan kabulkan doa hamba selagi ia tidak minta di seregan malam mustajil. Baik, itu hadis-hadis yang mencela perbuatan tergesa-gesa, tergopoh kapah,
yang nak cepat. Tetapi jamaah sekalian, ada hadis lain yang memuji sikap, bukan tergesa-gesa ya, segera, tak boleh lambat-lambat. Tak boleh lambat-lambat. Contohnya, Nabi SAW bersabda, khairul birri ajiluhu. Sebaik-baik kebaikan itu adalah ajiluhu. yakni kebaikan yang disegerakan melakukannya. Maknanya dalam hal kebaikan, kita tak boleh tangguh-tangguh. Tak boleh lambat-lambat. Tak boleh leka-leka. Kita kena segera. Makin cepat, bagus. Jika itu perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik. Apalagi dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menyuruh kita segera. Jangan lambat-lambat. Perkataannya kalau segera, nak cepat-cepat, tergesa-gesa, itu beban setan. Tapi dalam hal kebaikan, kita tak boleh lambat-lambat. Lagi cepat, lagi bagus. Jangan tunggu. Contoh firman Allah Subhanahu Wa Taala ketika Allah memuji orang-orang mukmin yang berjaya. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Orang-orang itu adalah orang-orang yang bersegera, berlomba-lomba, lawan cepat. Tengok, lawan laju. Fil khairati, dalam melakukan kebaikan. Wa hum laha sabiqun. Dan mereka itu selalu ingin menjadi orang yang paling hadapan dalam kebaikan. Mereka berlomba-lomba, lawan laju dalam melakukan kebaikan, dan setiap mereka itu selalu ingin menjadi orang yang di hadapan dalam melakukan kebaikan. Di sini al-ajalah tak boleh dijadikan alasan, tak boleh. Kalau kamu bertaubat, jangan cepat-cepat. Nanti pun boleh. Al-ajalatu minasyaitan. Tergesa itu perbuatan syaitan. Betul kita ni berdosa. Tapi jangan cepat-cepat sangatlah nak taubat sekarang. Nanti pun boleh. Nanti-nanti aje lah. Tak boleh. Itu firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 61. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannah. Ali Imran 133. Dan bersegeralah, jangan lambat-lambat, jangan tangguh-tangguh, lawan laju untuk mencari pengampunan dari Tuhanmu. Dan seterusnya memohon surga dari Tuhanmu. Maknanya bertaubat kena disegerakan. Kena laju. Tak boleh lambat-lambat, tak boleh slow, nantilah. Sebab nak hadis Nabi kata tergesa-gesa ni tak boleh. Kena tangguh-tangguh umpamanya. Slow lah. Tak boleh. Dalam kebaikan kita suruh cepat. Baik, sekarang kesimpulannya begini jamaah sekalian ya. Ini saya kutip, saya ambil daripada riwayat di sana kepada Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam. Dan saya kutip daripada kitab Syarhu Nasaihil Ibad. Mungkin jawab pernah dengar ya, kitab Nasaihul Ibad. Nama lengkapnya Nasaihul Ibad fi bayani al-fadim munabbihat anil istidad li yaumil ma'ad. Panjang namanya. Nasaihul Ibad fi bayani al-fadim munabbihat anil istidad li yaumil ma'ad. Yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani.
nasihat-nasihat kepada hamba-hamba Allah di dalam menjelaskan kalimat-kalimat, ungkapan-ungkapan yang memberi peringatan agar kita mempersiapkan diri, mencari bekalan untuk menghadapi hari kembali kepada Allah. Panjang nama kitab itu, dikarang oleh Ajar Al-Asqalani. Saya baca sarahnya, kitab ini sangat bagus dan telah diberi syarahan lebih luas oleh Al-Alamah Asy-Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i. Yang memberi syarahan yakni Asy-Syaikh Muhammad An-Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i. Tengok dari segi namanya pun kita tahu ni orang mana agaknya ni. Beliau ni sebetulnya jamaah sekalian, yakni orang yang lahir di Indonesia. Muhammad Nawawi bin Umar namanya. Dia lahir di Indonesia, tepatnya di Banten, Jawa Barat, berdarah Sunda. Berdarah Sunda. Ya. Tahun 1815 Masehi. Kemudian dia berhijrah ke Makkah, mustautin di sana, jadi orang alim di sana, dan wafat di Makkah tahun 1897. Dia seorang ulama besar yang bahkan mendapat gelaran Sayyidul Ulama'il Hijaz semasa di Makkah. Penghulu ulama Hijaz. Karena alim, sangat-sangat alim beliau ini. Sangat-sangat alim. Ilmunya meliputi segala cabang ilmu. Mulai pada ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu akidah, ilmu tasawuf, ilmu akhlak. Banyaklah. Dan kitab yang dikarangnya, sekarang ini lebih kurang 115 kitab. Cukup banyak. Ya. Jadi, kan banyakkah ulama Nusantara yang mustahil di Makkah dan punya nama besar. Ya, contoh ini. Jadi Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Karena orang Banten, orang Sunda. Lepas itu ada Syekh Khotib Al-Minangkabawi. Khotib orang Minangkabau, orang ni. Mendapat gelar Khotib. Jadi dia jadi ulama besar dia Arab Saudi abad 19, abad 20 lagi, abad 19. Kena sangat alim. Diambil menantu oleh Syekh Arab. Lalu orang-orang Arab perli dia. Awak ni macam manalah. Kita ni orang Arab, pandai bahasa Arab. Macam mana awak ambil menantu orang daripada luar Arab, orang Ajam. Ini orang Sumatera, orang Minangkabau. Orang Minangkabau, orang Riau. Kata mertuanya, kata syarat itu, tak apalah, tunggu sajalah nanti. Nanti cobalah menantu itu kamu suruh untuk berkhutbah, khutbah Jum'ah. Tapi jangan diberitahu dahulu. Bila masuk Jum'ah tu terus suruhlah tujuh itu macam bidan terjunlah apa yang dicakap. Subhanallah, betul diuji oleh Syekh Arab. Masuk khutbah, terus dah masuk waktu dia suruh khutbah. Tak boleh menolak karena dia menantu ulama besar. Menyiapkan khutbah dengan bahasa Arab yang sangat fasih, bermutu tinggi. Nah, lepas itu lagi Syekh Arab memberi gelaran Al-Khatib. Pemidato yang ulung. Pidato ulung. Nah, ada itu. Mahfud At-Tarmusi. Ini Syekh Mahfud At-Tarmusi. Tarmusi itu diambil daripada tempat kelahiran nama Termas. Termas itu daerah selatan Pulau Jawa, namanya Pacitan. Pun meninggal dari saya, orang sangat alim. Jadi banyak kita punya orang Malaysia ada di Terengganu dulu, siapa nama dia? Ulama banyak di Makkah. Nah, beliau ini memberi sarahan kepada
kitab Nasaihul Ibad. Saya baca kitab sarahnya, ya, sarahnya. Di dalam kitab itu dinukilkan ucapan Hatim Al-Asam. Ya, ini ulama besar, Hatim Al-Asam. Dan Masya Allah, orang yang pernah baca mungkin Khilyatul Aulia atau Sifatus Sofah pasti menemuilah ulama tersohor punya nama besar namanya Hatim Al-Asam ini. Gelarannya tidak glamour sebab gelarnya Al-Asam. Asam itu mana peka. Ulama besar gelarannya si peka, Hatim si peka. Karena punya sejarah yang sangat-sangat hebat. Dia orang alim, sangat warak. Di satu majelis minta maaf sekali minta maaf. Di majelis itu ada duduk ramai. Ada seorang jamaahnya, seorang perempuan, sedang mengeluarkan gas karbon dioksida. Dia kentut lah. Ada zamannya kentut. Dekat dengan si Syekh Hatim ini. Bingung si perempuan ini, malu tentu. Lalu dibingung. Lah karena yang dekat itu Hatim, Syekh Hatim lalu tanya, Tuan saya nak tanya pada Tuan saya lah. Oh ya sila tanya apa? Mula-mula, tanya apa? Pura-pura. Hatim pura-pura tak dengar. Tolong diulangi kuat sikit. Tak tanya. Tuan saya dengar apa-apa ke sebentar tadi katanya. Karena suara kentutnya agak kuat. Suara istri dengar apa? Apa? Tak dengar apa suara apa? Tak, saya tak dengar apa-apa. Tak dengar apa-apa. Atau barangkali saya bau apa-apa ke? Tak juga. Tahu apa? Wah, ini pura-pura ni. Hanya hendak mengelak daripada si perempuan tadi malu. Kan malu kan kalau dia buang angin dekat orang alim kan malu. Jadi supaya si perempuan ini tak rasa malu, jadi pura-pura dia peka, pura-pura tak bau apa-apa. Akhirnya si perempuan ini lega. Alhamdulillah lega, rupanya si Hatim peka. Nasib baik, maknanya aib aku tak akan diketahui oleh orang. Lalu cerita, rupanya tuan guru kita tu peka. Mulai itu dapat gelar si Al-Asam, si peka hingga mati. Walhal orang ini luar biasa. Sanggup pura-pura peka, rela dituduh peka hanya karena ingin aib perempuan tadi tidak diketahui oleh sesiapa. Coba kalau, ya saya dengar, awak baru kentutkan, pasti malu kan. Tapi jangan khawatir, aku tak akan cerita. Walaupun kata Hatim kata begitu, ya perempuan tadi masih rasa, yalah, tapi soalnya Syekh dengar. Walaupun dia tak berjanji tak akan tengok. Begitu adab seorang ulama yang sangat tersohor. Tidak mau mempermalukan orang lain, walau sehingga rela pura-pura peka dan dapat gelar peka hingga akhir hayatnya. Hatim Al-Asam. Mampu kita punya sifat seperti itu. Bak kata orang, tak apalah. Dipanggil peka pun peka lah. Walaupun seorang tidak peka. Hanya karena nak mengelak, menutupi aib perempuan tadi. Mungkin kalau kita sekarang, aku pura-pura peka supaya awak tak malu, awak pula gelar aku peka. Orang yang sangat alim ni. Dia pernah berguru, pernah guru pada gurunya selama 30 tahun, kalau saya tidak salah. 30 tahun. Lalu ditanya, Hatim, kau dah berguru 30 tahun pada aku. Apa yang kamu dapat daripada aku? Tolong simpulkan. Dia boleh cakap, Tuan Guru, aku hanya mendapat yang berapa? Saya lupa. 8 ke apa? Ya, aku hanya berikan 8 perkara ya Tuan Guru. Marah Tuan Gurunya ni. Sia-sia kamu berguru dengan aku 30 tahun hanya dapat 8 tu apa?
Macam tak puas hatilah. Tolong jelaskan padaku, apa laporan kamu? Lalu sebut satu, oh kagum gurunya. Pelajaran dipelajari selama 30 tahun dari syekh besar, boleh disimpulkan 8 perkaranya. Dan 8 perkara itu telah merupakan kesimpulan dari seluruh pelajaran diajarkan. Itu kehebatan Hatim Al-Asam. Gelaran memang tak glamour. Dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Nasaihul Ibad yang diberi syarah oleh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i begini. Al-ajalatu minasyaiton. Betul itu. Sikap tergesa-gesa itu daripada perbuatan syaitan. Betul, memang itu hadisnya. Tapi menurut pemahaman Hatim Al-Asam, telah membaca hadis yang lain, membaca Al-Quran, beliau kata, illa fi khamsati mawadhi. Kecuali dalam 5 perkara. Atau 5 tempat. Tergesa-gesa itu tak boleh. Terburu-buru tak boleh. Kecuali pada 5 perkara ini mesti dilakukan dengan segera. Tak boleh tangguh-tangguh. Hanya ada 5 saja. Fa innaha min sunani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena 5 perkara ini yang mesti dilakukan dengan segera ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk sunnah Nabi. Apakah 5 perkara yang kita tak boleh tangguh-tangguh? Yang pertama, it'amud dhaifi idza nazala. Yang pertama, menyegerakan, memberi makanan, hidangan kepada tetamu jika ia telah menginap di rumah kita. Maknanya diafah, menjamu tetamu, walaupun mungkin seteguk air putih. Itu sunnah Nabi yang perlu disegerakan. Apalagi bila tetamu itu tidur di rumah kita. Ingat Nabi bersabda ya, la yu'minu ahadukum. Iman seseorang kamu tak sempurna. Tak sempurna hatta yuqima dhaifahu. Sehingga ia memuliakan tetamu. Memuliakan tetamu itu sunnah Nabi. Barangkali datang jauh, haus, ya terus bagi minuman. Barangkali belum makan, ya terus kita hidang makanan. Nah, ini perlu disegerakan, tak boleh tangguh, tak apalah. Awak baru datang dan nampaknya kami pun jenis orang yang tak makan tiap hari. Kami makan 3 hari sekali. Nah, kalau kamu dah duduk di makan, tunggulah 3 hari. Mana boleh? Ini yang pertama. Segerakan. Bahkan dijelaskan, jangan sampai tetamu kita tertunggu-tunggu atau terlintas bila air nak keluar. Bila. Mana tahu dia dahaga nak minta segan. Bila makanan tak disuruh. Pertama, it'amud dhaif, ikramul duyuf. Itu sunnah Nabi itu. Yang kedua, watajhizul maut idza mata. Menguruskan jenazah orang yang sudah meninggal. Hari ini meninggal. Hendaklah disegerakan, tak boleh ditangguh-tangguh, dilamban-lamban pengurusannya. Segera dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan. Selesai. Jangan tangguh-tangguh. Itu sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Tidak perlu menunggu, masih menunggulah sepupu dia belum balik. Karena baru dapat berita, dia menunggu. Dan dia pun rupanya masih cari tiket. Dia dapat tiket, lusa. Kadang duduk mungkin di Helsinki. Sepupu duduk di Helsinki. Nak balik juga nak tengok jenazah. Terpaksalah di jenazah itu ditunggu sampai 2-3 hari. Tak boleh. Menunggulah kawannya balik daripada utara. Kata dia meninggal di selatan di Johor, tunggu daripada Perlis.
Dan nampaknya dia baru nak bertolak. Bertolak pula hari ini, yang ni hari cuti raya Cina, mesti jam. Udah. Sampai Johor Bahru mana 24 jam pokoknya. Hanya nak menunggu. Semua beres. Sudah dimandikan? Sudah. Kapan? Sudah. Solat? Sudah. Ya sudah. Ini tak boleh tangguh-tangguh. Tajhizul mayyit. Yang kedua. Yang ketiga. Tazwijul bint idza balagat. Yakni menyegerakan. Apa ya? Mengawinkan. Mengawinkan anak, segerakan apabila telah tiba masa. Di dalam matan yang lain, yakni tazwijul ayyin idza wajadat kufuha. Segera mengawinkan seseorang yang belum kahwin apabila telah tiba masanya, punya kemampuan. Jadi mawin dengan segera itu sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Orang tua berkewajiban seperti itu. Yakni segera mencarikan jodoh dan pasangannya. Apabila dia telah memenuhi syaratnya. Bukan tangguh-tangguh. Tangguh-tangguh tidak kuat sunnah Nabi. Tidak kuat sunnah Nabi. Ini yang tak boleh dilambat-lambatkan. Nombor 3. Yang keempat, qada'ud dain idza wajaba. Menyegerakan pembayaran hutang. Pinjaman. Kita punya pinjaman pada orang lain. Bila masa membayarnya, masa bayar yakni tempoh tamat tempohnya bulan depan umpamanya. Ya, buat sekarang. Bila kita sudah mampu bayar. Bahkan membayar melunasi pinjaman, melunasi hutang sebelum jatuh tempohnya itu bagus. Bagus. Maksimum jatuh tempoh kena lunas. Maknanya bayar hutang tak boleh tangguh-tangguh. Tak boleh tangguh-tangguh. Kecuali kata Al-Quran surah Al-Baqarah, wa in kana dzu usrah fanadhiratun ila maisarah. Kecuali orang yang berhutang itu punya masalah, tidak mampu pada masa yang ditetapkan, maka kewajiban bagi orang yang memberi pinjaman, bagi tempohlah, bagi tangguhlah. Bagilah masa sebulan lagi ke, 2 minggu lagi ke. Tangguh lagi 1 bulan, masih tak mampu bayar, tangguh lagi lah. Terpulang pada kita, nak berapa kali kita bagi tangguh. Tapi rasa-rasalah, orang ni aku bagi tangguh dah 3 kali. Tapi masih tak mampu. Dia tak mampu, bukan tak mau. Dia mau bayar hutang tapi tak mampu. Dan dia telah berusaha kuat untuk mampu bayar balik. Tapi tak, nampaknya orang ni memang tak mampulah sampai bila-bila. Kesungguhan untuk nak bayar balik sangat tinggi. Tapi masih tak mampu. Tak apalah. Kalau itu aku halalkanlah. Wa anta saddaku. Kalau Allah, sedekahkan ajalah. Itu bayar hutang. Tapi bila dah mampu, jangan tangguh-tangguh. Ada pinjaman. Pinjamannya ada berapa? 5,000. Ya sudah mampu dia bagilah. Tak boleh lah. Saya tak boleh bayar. Belum mampu lah. Habis awak ada 5,000. Yalah memang ada lah. Tapi ni saya nak untuk biaya lah. Untuk duit ni untuk melancong lah. Mana boleh. Punya duit untuk bayar hutang, tapi hutang kata nak ditangguhkan lagi. Sedangkan yang bagi pinjaman, tak mau lagi tangguhkan. Nak melancong katanya. Saya tak melancong ni dah ada kawan-kawan lah, ada 15 orang nak untuk melancong. Dan ini aja dah duit. Tak boleh. Apa kita pergi melancong lebih utama daripada bayar hutang? Minta maaf. Ini bahasa mungkin agak keras. Dia nak melancong.
Kemudian tak jadi melancong karena meninggal. Tak dosa. Tidak dosa. Orang nak melancong, tapi gagal melancong karena meninggal. Tak dosa. Tak ditanya di akhirat. Kenapa kamu tak jadi melancong? Tak ada. Tapi kalau orang tak mau bayar hutang, kan bayar hutang, lalu meninggal, ditanya di akhirat. Kenapa kamu tak bayar hutang? Bahkan orang mati syahid pun tidak terus masuk surga selagi hutangnya belum dibayar. Jadi hutang bukan main-main ya sekali. Ini kadang-kadang sampai yang menghutangkan menagih, meminta, merayu macam meminta sedekah. Allah Akbar. Jangan. Yang keempat. Dan yang kelima, benda yang mesti disegerakan, tak boleh tangguh-tangguh, tak boleh leka-leka, tak boleh lambat-lambat. Relax saja umpamanya. At-taubah minadz-dzambi idza farata. Yakni bertaubat. Taubat itu hendaklah disegerakan, segera, jangan lambat-lambat. Daripada dosa yang terlanjur dilakukan. Daripada dosa yang terlanjur dilakukan. Itu 5 perkara yang tentu dikecualikan daripada al-ajalah minas syaitan. Jadi jangan semua urusan dalam hidup, termasuk benda yang 5 tadi, kita gunakan dalil al-ajalatu minas syaitan. Kenapa engkau tak segera tu? Sabarlah tambah tu. Al-ajalatu minas syaitan. Relax lah. Tak boleh. Awak ni berdosa. Kenapa awak tak bertaubat? Relax lah. Nabi kata al-ajalah minas syaitan. Tergesa-gesa tak boleh. Itu syaitan. Jadi tak perlulah nak cepat-cepat taubat. Nanti pun boleh. Apalagi Allah beri peluang hingga malam yughorgir. Selagi kita belum mati, dan nampaknya saya yakin saya belum mati sekarang, mungkin masih 50 tahun lagi. Itu terpedaya jemaah sekalian ya. Menguruskan jenazah. Kira. Faham ya? Jadi itu saya katakan tadi, dalam memahami hadis ini tidak boleh kita fahami ini saya baca hadis yang mungkin nampaknya berlawanan, nampaknya, tapi bukan berlawanan. Sebaliknya Nabi menyuruh kita bila kita dilarang al-ajalah, bila kita disuruh untuk segera. Di sini baru sempurna pemahaman kita. Dalam perkara ini kita tidak dibenarkanlah untuk ajalah karena tak baik. Cobalah nak melakukan satu kerjaan. Karena selalu leka, akhirnya kerjaan yang sepatutnya siap dilakukan selama 2 jam dengan sempurna, 2-3 jam bersempurna, karena dia masa tak cukup, segera akhirnya tak sempurna. Sebab itu kata orang Arab, agar kita dapat mengelak daripada al-ajalah dalam melakukan suatu perbuatan pekerjaan, kata pepatah Arab, la tuakhir amalaka ilal ghad ma taqdiru an ta'malahul yaum. Janganlah kamu suka menangguh-nangguhkan tugasan kamu yang kamu mampu melakukan hari ini. Janganlah kamu suka menangguh-nangguhkan pekerjaan tugas kamu hingga besok hari, selagi mana kamu mampu melakukannya hari ini. Itu bagus tuh. Itu etos kerja yang islami. Selagi kita boleh melakukan pekerjaan itu sekarang, jangan tangguhkan. Sebab kalau kita menangguhkan, nanti sudah ada pekerjaan yang baru. Yang baru lagi. Jadi bertimbun-timbun. Bila bertimbun-timbun, masa pula tak cukup. Tergesa-gesa. Ini yang dilarang oleh Nabi. Jangan suka menangguhkan tugasan hingga besok, hingga nanti. Selagi kita mampu menyelesaikannya, membereskannya sekarang. Cantik itu. Itu etos kerja Islami. Secara langsung kita dapat mematuhi, mengelak daripada amaran Nabi al-ajalah minas
syaitan. Alias syaitan. Ya, kecuali yang 5 tadi ya. Nah, 5 itu memang terus tak boleh ditangguh-tangguh ya. Ya, sekalian, itu saya yang saya sampaikan. Mudah-mudahan memberi manfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu minasyaitonir rajim wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.